Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya di channel UMath, Matematika Anda. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang terkait dengan dimensi 3. Soal-soal ini berkaitan dengan jarak antara dua titik, jarak antara titik dan garis, dan jarak antara titik dan bidang. Baiklah, kita mulai dari yang pertama. Panjang rusuk bidang 4 beraturan PABC sama dengan 16 cm, P titik tengah AP dan Q titik tengah BC. Tentukan panjang PQ. Alternatif penyelesaiannya, langkahnya yang pertama kita gambar terlebih dahulu, ya. Terus kita beri nama PABC. Ketahui panjang rusuknya 16 cm, P titik tengah AP dan Q titik tengah BC. Kita hubungkan P dengan Q. Jadi kita disuruh menentukan berapa panjang PQ. Nah, untuk menentukan panjang PQ, kita hubungkan A dengan Q dan Q dengan T. Sekarang kalian perhatikan, kita mendapatkan segitiga TAG. Jelas bahwa segitiga TAG ini adalah segitiga sama kaki. Mengapa sama kaki? Karena AK jelas sama dengan PQ. Mengapa AK sama dengan PQ? Karena AK tegak lurus terhadap BC. AK tegak lurus terhadap BC. PQ juga sama, tegak lurus terhadap BC. Mengapa tegak lurus? Karena segitiga ABC ini adalah segitiga sama sisi. Akibatnya AK merupakan garis tinggi pada segitiga ABC, yaitu garis yang tegak lurus terhadap BC. PQ juga sama. PQ merupakan garis tinggi pada segitiga TBC. Mengapa? Karena segitiga TBC ini juga sama sisi, segitiga sama sisi, maka garis PQ adalah garis tinggi, garis yang tegak lurus terhadap BC. Jadi panjang AK sama dengan panjang PQ. Nah, karena segitiga TAG ini sama kaki, maka PQ ini adalah garis tinggi, yaitu garis yang tegak lurus terhadap AP. Dan PQ ini juga merupakan garis berat karena P membagi 2 sama panjang. Karena PQ ini garis tinggi, maka dengan mudah kita bisa menentukan panjang PQ dengan memanfaatkan segitiga TAG siku-siku di P. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan panjang AG dengan memanfaatkan segitiga ABG siku-siku di Q. Jadi kita pandang segitiga ABG siku-siku di Q, maka AG sama dengan akar AB kuadrat dikurangi BG kuadrat sama dengan akar 16 kuadrat kurangi 8 kuadrat sama dengan akar 256 kurangi 64 sama dengan akar 192. Nah, 192 ini dapat dinyatakan sebagai 64 kali 3. Nah, sedangkan akar 64 itu 8. Jadi sama dengan 8 akar 3. Nah, setelah kita mendapatkan panjang AG, pandang segitiga APG siku-siku di P. Jadi PQ sama dengan akar AB kuadrat kurangi AB kuadrat. Tinggal kita masukkan AC-nya tadi sudah kita cari. Ini AC-nya 8 akar 3 dikuadratkan 192 dikurangi AB-nya. AB
AB-nya adalah setengah AT, jadi 8 kuadrat 64 sama dengan akar 128. 128 dapat dinyatakan sebagai 64 kali 2, akar 64 8, ya 8 akar 2. Jadi panjang PQ adalah 8 akar 2 cm. Nah, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 2 cm jika P titik tengah BF dan Q titik tengah EH, tentukan panjang PQ. Nah, alternatif penyelesaiannya, yang pertama kita gambar kubusnya terlebih dahulu. Nah, terus kita beri nama ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang rusuknya 2 cm, P titik tengah BF, kemudian Q titik tengah EH, tentukan panjang PQ. Nah, untuk mendapatkan panjang PQ ini kita hubungkan titik P dengan E sehingga diperoleh segitiga PEQ. Jelas segitiga PEQ ini adalah segitiga siku-siku di E. Ya, nah untuk mendapatkan panjang PE kita pandang segitiga PFE siku-siku di F. Nah, kita cari. PP sama dengan akar dari EF kuadrat tambah FP kuadrat. Nah, EF nya 2A dikuadratkan ditambah A kuadrat karena FP setengah FB, jadi setengahnya 2A sama dengan A. Nah, hasilnya adalah 4A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan akar 5A kuadrat sama dengan A akar 5. Nah, setelah kita mendapatkan panjang EP, pandang segitiga PEQ siku-siku di E. Jadi PQ sama dengan akar P kuadrat tambah EQ kuadrat. Nah, EP-nya tadi sudah kita cari, tinggal kita masukkan saja, diolah, nah ketemu. Jadi panjang PQ sama dengan A akar 6 cm. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 4 cm jika P titik tengah HG dan Q titik tengah BC, tentukan panjang PQ. Alternatif penyelesaiannya sama, kita gambar dulu kubusnya. Kita beri nama ya, diketahui panjang rusuknya 4 cm, kemudian P titik tengah HG dan Q titik tengah BC. Yang ditanyakan adalah berapa panjang PQ. Nah, untuk menentukan berapa panjang PQ, kita hubungkan titik Q dengan titik Q. Jelas kita mendapatkan segitiga PGG siku-siku di G. Nah, untuk mendapatkan berapa panjang QG, kita pandang segitiga ICG siku-siku di C. Nah, kita pandang segitiga GCG siku-siku di C. Jelas bahwa GG sama dengan akar IC kuadrat tambah CG kuadrat. Kita masukkan ini. IC nya adalah 2 kuadrat, CG nya adalah 4 kuadrat sama dengan 16 tambah 4 20 sama dengan akar 20 sama dengan akar 4 kali 5 sama dengan 2 akar 5. Jadi panjang GG 2 akar 5. Setelah kita mendapatkan panjang GG, kita pandang segitiga PGG siku-siku G. Ya, PG sama dengan akar PG kuadrat tambah GG kuadrat. Kita masukkan 2 kuadrat, akar 2 kuadrat tambah 2 akar 5 dikuadratkan, ketemu. Akar 4 tambah 20 sama dengan akar 24. 24 dapat dinyatakan sebagai 4 kali 6 sama dengan 2 akar 6. Jadi panjang PQ adalah 2 akar 6 cm. Jadi 3 soal ini adalah soal-soal yang berkaitan dengan jarak antara titik ke titik atau jarak antara 2 titik.
Nah, kita lanjutkan ke soal yang keempat. Diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 2 akar 2 cm. Jika P titik tengah AB dan Q titik tengah BC, tentukan jarak antara titik H dengan garis PQ. Jadi soal ini soal yang terkait dengan jarak antara titik dengan garis. Alternatif penyelesaiannya, kita buat kubusnya terlebih dahulu. Kita beri nama. Nah, panjang rusuknya diketahui 2 akar 2. Kemudian P titik tengah AB, Q titik tengah BC. Yang diminta adalah jarak antara titik H, nah ini titik H, dengan garis PQ ya. Jadi titik H dengan garis PQ. Langkahnya bagaimana untuk menentukan jarak antara titik dengan garis? Nah, kita hubungkan titik H dengan titik P. Nah, kemudian kita hubungkan titik H dengan titik Q. Nah, kita mendapatkan segitiga apa? HPQ. Kita proyeksikan titik H terhadap garis PQ. Nah, di mana? Kita tarik. Nah, di sini. Ini kita beri nama H aksen. Jadi inilah jarak antara titik H dengan garis PQ. Nah, berarti kita membutuhkan berapa panjang HP ini untuk mendapatkan berapa panjang HP, kita buat bantuan lagi. Nah, kita buat segitiga HAP ya, siku di A. Jadi kita pandang segitiga HAP siku di A, sehingga HP sama dengan akar HA kuadrat ditambah AP kuadrat. Kita masukkan HA ini adalah panjang diagonal sisi, rumusnya A akar 2, di mana A nya adalah 2 akar 2 akar 2 kali akar 2 hasilnya 4. Kemudian AP adalah setengah AB, berarti hasilnya akar 2 dikuadratkan. Kita hitung 16 tambah 2 sama dengan akar 18 ya, akar 18 dapat dinyatakan sebagai akar 9 kali 2 akar 93 ya, akar 2. Nah, setelah kita mendapatkan panjang HP, kita bisa menentukan panjang HH aksen. Jadi panjang segitiga HH aksen P atau PHH aksen, siku-siku di H aksen ya, HH aksen sama dengan akar HP kuadrat dikurangi PH aksen kuadrat. Nah, HP tadi sudah kita cari 3 akar 2 dikuadratkan, sedangkan PH aksen ini adalah setengahnya PQ. Nah, di mana segitiga PBG ini adalah segitiga siku-siku di B, siku-siku sama kaki di B, masing-masing panjang PB dan PQ adalah akar 2. Jadi PQ-nya ini adalah A akar 2. Jadi akar 2 kali akar 2 berarti PQ sama dengan 2. Nah, PH aksen ini adalah setengah PQ, maka PH aksen sama dengan setengah kali 2 sama dengan 1. Nah, ini penjelasannya ini ya. Hingga kita mendapatkan akar 9 kali 2 18 dikurangi 1 sama dengan akar 17. Jadi jarak antara titik H dengan garis PQ adalah akar 17 cm. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Diketahui kubus ABCD FGH P pada EG sehingga EP sama dengan 3PG. Jika jarak E ke garis AP adalah A, tentukan panjang rusuk kubus tersebut. Alternatif penyelesaiannya, kita gambar dulu kubusnya. Ya, kita beri nama. Nah, kemudian diketahui P pada EG sehingga EP sama dengan 3PG. Nah, berarti P-nya di sini ya. Jadi EP sama dengan 3PG. Kemudian
A dengan P kita hubungkan. Yang diminta adalah rusuknya jika jarak antara titik E dengan garis AP sama dengan A. Jadi ini kita proyeksikan titik E terhadap garis AP. Kita proyeksinya di sini. Ini EE aksen. Jadi A-nya adalah di sini. Ya, jarak titik E ke garis AP. Nah, selanjutnya kita misalkan panjang rusuk dari kubus ini adalah 4x. Ya, kita misalkan panjang rusuknya sama dengan 4x. Mengapa saya pilih panjang rusuknya 4x? Karena P ini membagi EG ini menjadi 4 bagian. Ya, karena ini perbandingannya adalah 3:1. Jadi 4 bagian. Maka untuk memudahkan saya misalkan panjang rusuknya adalah 4x. Ya. Maka EG ini karena EG ini adalah diagonal sisi sama dengan 4x akar 2. 4x akar 2. Karena EP sama dengan 3PG, maka EP sama dengan 3x akar 2. Ya, EP sama dengan 3x akar 2. Nah, sekarang kita pandang segitiga AEP. Pandang segitiga AEP, siku-siku di E. Ya, pandang segitiga AEP, siku-siku di E. Nah, kita akan cari berapa panjang AP. Ya. Jadi AP sama dengan akar AE kuadrat ditambah EP kuadrat. Kita masukkan AE-nya adalah panjang rusuk, kemudian EP-nya tadi sudah diketahui, tinggal kita masukkan. Ya. Di akar 4x dikuadratkan ditambah 3x akar 2 dikuadratkan, 16x kuadrat tambah 18x kuadrat sama dengan akar 34x kuadrat sama dengan x akar 34. Jadi panjang AP kita sudah tahu. Nah, karena panjang AP sudah tahu, panjang AE sudah tahu, panjang EP sudah tahu, maka panjang EE aksen bisa kita cari. Ya, kita masukkan ke rumus EE aksen sama dengan AE kali EP dibagi AP. Ya, kita masukkan. AE-nya 4x rusuk, kemudian EP-nya 3x akar 2 dan AP-nya x akar 34. Kita olah. Jadi 4x sama dengan A akar 17/3. Karena tadi panjang rusuknya 4x, maka panjang rusuknya adalah A akar 17/3. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang ke-6. Diketahui balok ABCDFGH mempunyai panjang AB 16 cm, BC 12 cm, dan CG 5 cm. Titik P terletak di tengah diagonal BD. Tentukan jarak antara titik F dan garis PH. Alternatif penyelesaiannya, kita gambar lebih dulu baloknya. Kita beri nama. Kemudian panjang AB-nya berapa? 16. Panjang BC-nya 12. Panjang CG-nya 5. Titik P di tengah BD. Ya, P di tengah BD. Kemudian tentukan jarak antara titik F. Jarak antara titik F dan garis PH. Iya, dan garis PH. Langkahnya sama, kita hubungkan titik F dengan titik P dan titik F dengan titik H, sehingga diperoleh segitiga HPF. Segitiga HPF. Berarti kita harus mencari panjang HP, panjang PF, dan panjang HF. Sekarang kita cari dulu wakil jaraknya itu di mana, ya. Wakil jaraknya itu di mana? Wakil jarak antara titik F dengan garis PH. Berarti kita proyeksikan titik F
ke garis PH. Gimana? Nah, di sini. Ya. Jika lurus, kita beri nama F aksen. Jadi inilah jarak antara titik F ke garis PH. Jarak titik F ke garis PH. Nah, selanjutnya untuk menentukan panjang FF aksen kita pakai garis segitiga ini PHF ya, jadi nanti setengah alasnya HP kali FF aksen ya. Kemudian nanti bisa juga setengah HF kali tingginya proyeksi titik P terhadap garis HF. Nah, di mana di sini? Nah, di sini ya. Nah, di sini kita beri nama nanti P aksen ya. Di sini. Jadi nanti setengah alas kali tinggi ya, sama dengan setengah alas kali tinggi di sini. Nah, untuk mencari panjang HP ini kita bisa memanfaatkan segitiga HDP ya, siku-siku di D. Ya, kita cari terlebih dahulu pandang segitiga ABD, kita pandang segitiga ADB untuk mendapatkan panjang BD ya, untuk mendapatkan panjang BD siku-siku di A. Kita cari BD sama dengan akar AB kuadrat ditambah AD kuadrat, kita masukkan ya, akar 16 kuadrat tambah 12 kuadrat 256 tambah 144, akar 400 sama dengan 20. Jadi panjang BD ini 20. Panjang BD ini 20. Karena P tadi titik tengah BD, maka panjang DP berarti 10 ya. Panjang DP-nya adalah 10, panjang DH-nya diketahui 5. Berarti kita bisa mencari panjang HP. Ya, kita pandang segitiga HDP. Siku-siku di D. Selanjutnya HP atau PH sama dengan akar HD kuadrat tambah DP kuadrat, kita masukkan ini 10 kuadrat ya, karena ini separuhnya DB ini tadi ini 20, 10 kuadrat ditambah ini tingginya 5 kuadrat sama dengan 100 ditambah 25 sama dengan akar 125. Dapat dinyatakan sebagai 25 kali 5 sama dengan 5 akar 5. Jadi pH-nya ini adalah 5 akar 5. Nah, setelah kita mendapatkan panjang HP, kemudian kita juga tahu panjang HF, diagonal sisi ini. Nah, di HF ini sama dengan DB, sama dengan 20. Kemudian PP aksen, kita juga sudah tahu sama dengan 5. Ya. Ini merupakan garis yang sejajar dengan DH. Jadi, panjang FF aksen ini kita masukkan ke rumus. FF aksen sama dengan HP HF kalikan PP aksen, HF kali PP aksen atau setengah alas kali tinggi ya, sama dengan nanti setengah alas kali tinggi. Jadi HF kali PP aksen dibagi HP ya. Kita masukkan HF ini 20, HF sama dengan BD, PP aksennya sama dengan 5, dan HP nya tadi sudah kita cari 5 akar 5. Kita sederhanakan ya, diperoleh 4 akar 5. Jadi jarak antara titik F dengan garis HP adalah 4 akar 5. Kita lanjutkan ke nomor 7. Diketahui balok ABCDFGH dengan AB P cm, BC Q cm, dan AE R cm, tentukan jarak titik C ke BDG. Nah, kita gambar dulu. Ya, kita beri nama. Soal ini adalah soal yang terkait dengan jarak titik ke bidang ya, soal jarak titik ke bidang. Jadi jarak titik C ini panjang rusuknya adalah P untuk AB, kemudian BC nya Q dan AE nya R.
Yang diminta adalah jarak titik C ke bidang BDG. Ya, jarak titik C ke bidang BDG. Nah, langkah yang pertama kita proyeksikan titik C ke garis BD. Kita proyeksikan titik C ke garis BD. Dengan terlebih dulu kita pandang segitiga BCD ya. Pandang segitiga BCD, siku-siku C, kemudian kita proyeksikan C ke BD. Hasilnya di mana? Sini. Ya, ini kita beri nama misalkan K. Kemudian hubungkan K dengan G. Hubungkan K dengan G. Kemudian kita pandang segitiga KCG ya. Kemudian kita proyeksikan C ke garis KG. Nah, di sana. Nah, ini. Ya, kita lurus ya. Misalkan L. Jadi inilah jarak antara titik C ke bidang BDG adalah ini, CL. CL. Tadi kita perlu mencari berapa panjang CK dan berapa panjang CL. Nah, kita akan coba cari dengan menggunakan rumus yang memanfaatkan bidang 4 GCBD ya. 5 GCBD. Jelas bahwa BC dan CD serta CG ini adalah tiga rusuk yang saling tegak lurus. Kita akan coba turunkan bagaimana rumusnya. Nah, langkah yang pertama kita pandang dulu segitiga BCD, siku-siku DC. Ya, kita pandang segitiga DCG, siku-siku di DC. Nah, jelas karena segitiga BCD ini segitiga siku-siku, maka berlaku hubungan ini seper E kuadrat sama dengan seper CD kuadrat ditambah seper CB kuadrat. Nah, CD sama dengan AB sama dengan P, jadi sama dengan seper P kuadrat ditambah seper Q kuadrat. Ini kita beri nama persamaan satu. Selanjutnya kita pandang segitiga CKG, siku-siku di C. Nah, pada segitiga CKG atau KCG ini berlaku hubungan dari seper D kuadrat. Seper D kuadrat sama dengan seper CK kuadrat ditambah seper CG kuadrat. Jadi seper E kuadrat tambah seper R kuadrat. Karena CG-nya R. Nah, kita beri nama persamaan 2. Kemudian substitusikan persamaan 1 ini ke persamaan 2. Nah, kita ganti seper E kuadratnya kita ganti jadi seper P kuadrat tambah seper Q kuadrat. Nah, selanjutnya kalau ada hubungan seperti ini berarti kita samakan penyebutnya ya. Nah, seper P kuadrat sama dengan berarti KPK dari PQR ini dikuadratkan ya, penyebutnya menjadi KPK dari PQR ini dikuadratkan, kemudian pembilangnya jadi KPK dari PQR dibagi P dikuadratkan ditambah KPK dari PQR dibagi Q dikuadratkan ditambah KPK dari PQR dibagi R dikuadratkan. Nah, kalau kita balik D kuadrat sama dengan ini, kita balik ya. Jadi D-nya adalah KPK dari PQR dibagi akar KPK dari PQR dibagi P dikuadratkan ditambah KPK dari PQR dibagi Q dikuadratkan ditambah KPK dari PQR dibagi R dikuadratkan. Nah, jadi kita bisa menentukan dengan cepat jarak antara titik ke bidang dengan memanfaatkan 5 segitiga GDCB. Nanti kita praktekkan bagaimana pemanfaatan dari rumus ini. Kita lihat ke soal berikutnya. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jika P titik tengah AE
tentukan jarak antara titik D dengan bidang CPH. Alternatif penyelesaiannya kita gambar terlebih dahulu. Terus kita beri nama, panjang rusuknya 6, P titik tengah AE, dan kita disuruh menentukan jarak titik D ke bidang CPH. Nah ini ya. Nah, untuk menentukan di mana titik tembusnya ya, titik tembus D terhadap bidang PCH ini, langkahnya adalah kita perpanjang garis HP. Kita perpanjang garis HP ya, di sini, dan garis DA, sehingga berpotongan di satu titik. Kita beri nama misalkan titiknya titik Q ya, kemudian hubungkan Q dengan C. Nah, selanjutnya kita harus mencari berapa panjang AG, karena kita belum tahu nih berapa panjang AG. Kita misalkan X ya, kita misalkan aja X ya nanti. Nah, selanjutnya kita pandang segitiga QDC. Kita pandang segitiga QDC, kemudian kita proyeksikan D ke IC. Ya, di mana di sini proyeksinya? Nah, ini di aksen atau kita beri nama R ya. Kemudian hubungkan R dengan H. Hubungkan R dengan H. Nah, selanjutnya proyeksikan D ke HR. Nah, di mana di sana? Nah, di sana kita beri nama di aksen. Nah, inilah jarak titik D ke bidang PHC. Nah, persoalannya tadi ini kita belum bisa menentukan berapa panjang AG. Nah, untuk menentukan panjang AG ini kita lihat segitiga PQA dan segitiga HQD. Jelas bahwa segitiga PQA dan segitiga HQD ini adalah dua segitiga yang sebangun. Mengapa sebangun? Karena sudut PQA sama dengan sudut HQD berimbit ya, dan sudut QAP sama dengan sudut QDH siku-siku, sehingga sudut yang ketiga pasti sama. Karena sebangun maka sisi yang bersesuaian sebanding ya. Jadi kita pandang segitiga APG dan segitiga DHG sebangun sehingga diperoleh hubungan AP banding DH sama dengan AQ banding QD. Nah, kita masukkan. Jadi AP-nya 3 karena tadi P setengah AE ya. Kemudian HD-nya adalah panjang rusuknya 6 sama dengan AQ. AQ-nya kita misalkan X ya. Kemudian DG-nya berarti 6 ditambah X. Kita olah. Ya, X sama dengan 6. Nah, jadi kita sudah bisa menentukan panjang ID. Berarti panjang ID sama dengan 6 tambah 6, 12. Dan panjang DC kita sudah tahu 6. Selanjutnya kita cari pandang segitiga DCQ siku-siku di D, siku-siku di D. Kita cari panjang IC ya. Kita cari panjang IC. IC sama dengan akar QD kuadrat tambah DC kuadrat, kita masukkan. Ini 12 kuadrat tambah 6 kuadrat. Kita hitung ya, kita cari ini sama dengan akar 180 sama dengan 6 akar 5. Nah, setelah kita mendapatkan panjang DC, kita bisa nyari panjang DR ya. Jadi DR ini sama dengan ID kali DC dibagi QC. Kita masukkan. Ya. Ya, 12 kali 6 dibagi 6 akar 5 ketemu 12 akar 5. Nah, selanjutnya kita pandang segitiga HDR ya.
kita pandang segitiga HDR, siku-siku di D. Kemudian kita cari panjang HR ya. Kita cari panjang HR. HR sama dengan akar HD kuadrat tambah DR kuadrat. Kita masukkan. Nah, DR-nya tadi sudah kita cari. 12 per akar 5 dikuadratkan tambah 6 kuadrat, kita hitung ya. Kita mendapatkan panjang HR sama dengan 18 per akar 5 panjang HR. Nah, setelah kita mendapatkan panjang HR dengan cara yang sama, kita bisa mencari DD aksen. DD aksen itu berarti sama dengan DR kali DH dibagi HR. Kita masukkan. Nah, kita masukkan sehingga hasilnya 4. Nah, ini kita menggunakan cara biasa. Nah, sekarang bagaimana kalau kita gunakan rumus tadi, rumus limas ya? Kita gunakan rumus limas. Cara yang kedua. Jadi kita perhatikan limas HIC, limas HICD, jelas bahwa HD tegak lurus ID, tegak lurus DC, dan masing-masing rusuknya juga sudah kita hitung ya tadi, bahwa ID itu sama dengan 6 ditambah 6 12, DC sama dengan 6, dan DH sama dengan 6. Sehingga jarak antara titik D ke bidang HPC dapat kita tuliskan ya, sama dengan limas 12 6 6. Nah ini ya, limas 12 6 6. Berarti kita cari apa? KPK dari 12 6 dan 6 adalah 12. Jadi sama dengan KPK dari 12 6 6 dibagi akar dari KPK dari 12 6 6 dibagi 12 dikuadratkan ditambah KPK dari 12 6 6 dibagi 6 ditambah KPK dari 12 6 6 dibagi 6 dikuadratkan. Kita masukkan lagi 12 dibagi akar 12 bagi 12 dikuadratkan tambah 12 dibagi 6 dikuadratkan tambah 12 dibagi 6 dikuadratkan. Kita hitung. Nah, sama dengan 12 per akar 1 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12 per akar 9, akar 9 3 sama dengan 12 dibagi 3 4. Jadi hasilnya sama ya, cara titik D ke bidang PHC yang ternyata jauh lebih mudah ya dengan menggunakan rumus limas. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal yang ke-9. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jika P di tengah AE dan Q di tengah CD, tentukan jarak antara titik Q dengan bidang CPH. Hampir sama dengan soal yang ke-8 tadi. Ya, kita beri nama. Ya, panjang rusuknya 6, P titik tengah AE, Q titik tengah CD. Kemudian yang diminta adalah jarak titik Q ke bidang CPH. Gabungan. Nah, untuk menentukan jarak antara titik Q dengan bidang CPH, langkahnya sama, kita perpanjang garis HP dan garis DA. Kita beri nama titik potongnya misalkan R, kita hubungkan R dengan C. Langkah selanjutnya kita buat garis yang melalui Q sejajar dengan DA. Titik memotong AB dan memotong RC, kita beri nama misalkan titik CS. Kemudian kita buat garis yang melalui Q sejajar DH ya, kita beri nama misalkan titik T. Misalkan kita beri panjang TG adalah X ya, karena kita belum tahu berapa panjangnya. Kemudian kita hubungkan T dengan S sehingga diperoleh segitiga TSQ ya, TSQ atau TGS. Jelas bahwa segitiga TGS ini adalah segitiga siku ya. Jadi rusuk TQ, QS dan QC jelas saling tegak lurus ya, saling tegak lurus. Mengapa? Karena
GS sejajar AD, PG sejajar AD, GS tegak lurus DC, PG juga tegak lurus DC. Nah, sekarang kita cari nembusnya di mana. Tadi kita pandang segitiga GSC, pandang segitiga GSC, kemudian kita proyeksikan GSC, hasilnya di sini. Ya, ini kita beri nama misalkan U, kemudian hubungkan U dengan T, kemudian proyeksikan Q ke TU. Ya, hasilnya di sini. Ini adalah pakai caranya. Nah, untuk mencari kiki aksen ini kita bisa gunakan rumus limas tadi. Berarti limasnya adalah limas TQSC. Jadi kita perlu mencari panjang TQ, panjang QS, dan panjang IC. Jelas panjang QS nya sudah diketahui sama dengan AD, sama dengan 6. Panjang IC jelas sudah diketahui sama dengan setengah CD, sama dengan 3. Tinggal kita mencari panjang TQ. Nah, untuk mencari panjang TQ, kita lihat segitiga TQC dan segitiga HDC. Jelas dua segitiga ini sebangun. Mengapa? Karena sudut TCQ sama dengan sudut HCD berimbet. Kemudian sudut CQT sama dengan sudut CDH siku-siku. Akibatnya sudut yang ketiga yaitu sudut CTI dan sama dengan sudut CHD. Karena sebangun maka sisi yang bersusuan sebanding atau perbandingannya sama. Hingga kita mendapatkan CQ banding CD, CQ banding CD sama dengan QT banding DH. Kita mendapatkan X sama dengan 3. Jadi TQ-nya ini adalah 3. Nah, selanjutnya kita bisa mencari panjang kiki aksen dengan memanfaatkan tadi limas TQSC, yaitu limas 6 3 sama dengan KPK dari 633 dibagi akar KPK dari 633 dibagi 6 dikuadratkan ditambah KPK dari 633 dibagi 3 dikuadratkan ditambah KPK dari 633 dibagi 3 dikuadratkan. Nah, KPK dari 633 adalah 6, sehingga kita masukkan sama dengan 6 dibagi akar 6 dibagi 6 dikuadratkan ditambah 6 bagi 3 dikuadratkan ditambah 6 dibagi 3 dikuadratkan. Hasilnya adalah 6 dibagi akar 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan 6 per akar 1 tambah 4 tambah 4 sama dengan 6 per akar 9 sama dengan 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi jarak titik Q ke bidang THC adalah 2. Ternyata lebih mudah ya, lebih mudah menggunakan rumus limas. Nah, soal yang terakhir yang ke-10, diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang lurus A jika P titik tengah AB dan Q tengah CD, sedangkan R merupakan titik potong EG dan FR. Tentukan jarak R ke bidang EPGH. Kita gambar dulu. Nah, setelah kita beri nama, nah kemudian P titik tengah AB, ya, panjang tusuknya A, P titik tengah AB dan Q titik tengah CD, sedangkan R titik potong EG dengan FR. Yang diminta adalah jarak R ke bidang EPGH. Nah, berarti kita harus buat bidang yang melalui R dan memotong bidang EPGH. Jadi buat garis yang sejajar dengan AB melalui R, buat garis yang sejajar dengan AE melalui R. Di bidangnya misalkan saya beri nama RST. Nah, titik potong antara kedua bidang tersebut adalah TS. Kemudian kita proyeksikan R ke TS. Nah, di sini. Ya, jadi inilah jarak antara titik R ke bidang PQHI. Jelas bahwa segitiga TRS ini siku-siku di R.
cari panjang TS-nya sama dengan akar TR kuadrat ditambah RS kuadrat. Kita masukkan aja. Ya, karena TR ini adalah rusuk, maka sama dengan A, RS-nya adalah separuhnya AB atau setengahnya AB sama dengan setengah A. Kita masukkan. Ya. Nah, selanjutnya tinggal kita manfaatkan ya rumus tadi. Jadi RR absen itu sama dengan RT kali RS dibagi TS. Kita masukkan. Ya. Oke. Jadi jarak antara titik R ke bidang EBGH adalah A/5 akar 5. Demikianlah pembahasan kita tentang soal-soal yang terkait dengan dimensi 3 meliputi jarak antara dua titik, jarak antara titik dan garis, dan jarak antara titik dengan bidang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam sejahtera.